Awal kisah adalah flashback ke masa lalu saat Bi-Han, Sub-Zero, membantai keluarga Hanzo Hasashi, Scorpion, di tahun 1614, atas nama dendam klan Lin Kuei. Dimulai dari adegan keharmonisan keluarga Hanzo, dengan scene awal istri Hanzo yang sedang memanen sayur, seolah film ini akan menjadi film sentimental dan penuh kisah cinta dan heroisme. Setelah memanen sayur, istri Hanzo masuk ke rumah untuk bermain bersama anaknya. Akan tetapi ketika masuk istri Hanzo merasakan dingin, tidak lama kemudian ada keributan di luar, dengan cepat istrinya langsung menyembunyikan bayinya di dalam kotak, dan datanglah seseorang yang mencari Hanzo, tetapi istri Hanzo tidak mengatakan sehingga dibantailah istri beserta keluarga Hanzo. Hanzo yang sedang mengambil air mendengar keributan yang ada di rumahnya, Hanzo langsung bergegas kembali ke rumah. Tetapi ketika kembali Hanzo melihat istri dan anaknya telah mati. Dengan murkanya Hanzo mencari pembunuh anak dan istrinya, dan langsung Hanzo membantai pengawal Bi-Han yang telah membantai keluarganya. Setelah Hanzo membunuh semua pengawal Bi-Han, tinggal Hanzo berhadapan dengan Bi-Han. Akan tetapi Hanzo tewas dibantai Bi-Han dengan ujung belati kunai miliknya sendiri. Setelah itu datanglah Lord Raiden untuk menyelamatkan bayi yang disembunyikan istri Hanzo. Bayi tersebut akhirnya diambil oleh Lord Raiden dan dibesarkannya hingga terus berketurunan mewarisi darah sang ninja api, Hanzo Hasashi. Masuk ke masa kini, menggambarkan kehidupan Cole yang mencari nafkah dengan menjadi petarung MMA. Cole selalu kalah di arena adu jotos hingga dijuluki Samsak Tinju oleh penjaga arena pertandingan. Satu adegan pertandingan di mana Cole hampir menang ditampilkan, namun pada akhir ronde, Cole kembali jadi bulan-bulanan hingga babak belur. Saat akan pulang dari arena pertandingan, Cole diajak bicara oleh Jax, salah satu warrior Mortal Kombat yang sedang mencari orang-orang yang memiliki tato naga. Jax mengikuti Cole hingga di lokasi keluarga kecil itu makan malam di sebuah restoran. Di alam Outworld, Sub-Zero mendapat perintah dari ketua geng warrior Outworld, Shang Tsung, untuk menghabisi keturunan Hanzo Hasashi yang ternyata gagal dihabisinya berabad-abad silam. Pendekar pengendali es itu kemudian turun ke bumi, memburu Cole yang merupakan keturunan Hanzo Hasashi. Jax yang sedang mengawasi mereka berusaha melindungi keluarga Cole dengan menawarkan tumpangan mobil untuk lari dari Sub-Zero. Namun tentu bukan hal yang sulit bagi Sub-Zero menemukan mereka. Cole tidak menyadari bahwa ia ditakdirkan menjadi seorang pendekar Mortal Kombat pembela bumi. Jax memutuskan bertarung melawan Sub-Zero untuk mengalihkan perhatiannya dari Cole Yang. Jax menyuruh Cole lari dengan mobilnya, seraya menitip pesan, agar Cole mencari temannya yang bernama Sonya Blade, untuk mengetahui lebih banyak tentang apa yang terjadi dan mengapa ada monster ninja es yang memburunya. Pertarungan Jax vs Sub-Zero itu pada akhirnya menjadi bencana bagi Jax.
karena ia kehilangan kedua lengannya setelah dibekukan lalu dihancurkan oleh Sub-Zero. Sub-Zero yang mudah puas tidak benar-benar menuntaskan tugasnya untuk menghancurkan Jax. Ibarat tentara, Sub-Zero ini sering kurang tuntas melaksanakan tugasnya. Dia mudah mengira musuhnya sudah mati, sehingga dia tidak memastikan semisal dengan memutus leher si Jax. Sesampainya di tempat aman, Cole bilang ke istrinya akan mencari Sonya, agar permasalahan ini cepat selesai dan tidak dikejar-kejar Sub-Zero untuk dibunuh. I should go. Stay here, and it shows up, it could kill us all. Beralih ke alam Outworld, di mana Mileena mengabarkan pada Samsung, bahwa Sub-Zero telah berhasil membunuh salah satu pejuang bumi, yaitu Jax padahal Jax tidak benar-benar mati. Samsung marah, karena dia tahu bahwa keturunan Hanzo Hasashi yang diramalkan akan menghentikan mereka untuk memenangkan turnamen Mortal Kombat ke-10, gagal dibunuh. Padahal turnamen ke-10 itu menjadi penentu bahwa Outworld berhak menjajah seluruh penduduk bumi jika berhasil memenangkannya. Sebagaimana mereka pernah berhasil menjajah planet lain yang damai karena berhasil membunuh semua petarungnya hingga 10 kali turnamen. Karena itu, Samsung memutuskan untuk tidak perlu menunggu turnamen resmi Mortal Kombat digelar, para bedebah Outworld akan menghabisi semua petarung Earthrealm sebelum mereka siap, dengan begitu Earthrealm akan dinyatakan otomatis kalah jika tidak ada lagi pejuang yang tersisa untuk bertarung di turnamen Mortal Kombat. Sampailah Cole di tempat Sonya, ketika Cole sampai Sonya menyerangnya karena Cole dianggap orang asing, setelah Cole mengatakan kepada Sonya bahwa kedatangannya disuruh Jax. Sonya menceritakan pada Cole yang mengenai turnamen hidup mati bernama Mortal Kombat yang menjadi penentu nasib bumi. Sonya menjelaskan bahwa tato naga yang ada di dada Cole bukanlah tanda lahir, tapi itu merupakan undangan atau stempel bahwa dia adalah pendekar dari bumi. Di mana dia bertemu juga dengan Kano yang diikat oleh Sonya. Kano adalah kriminal yang secara kebetulan menerima warisan tato naga dari orang yang berhasil dia bunuh dalam aksi kriminalnya. Seekor makhluk monster kadal, reptile, mendatangi persembunyian Sonya Blade tersebut. Hingga terjadi pertarungan tak seimbang, karena sang monster memiliki ilmu penghilang alias tak terlihat mata. Hawa panas dari mulut si kadal reptile melelehkan besi di sekitarnya, hingga itu dijadikan kesempatan oleh Kano untuk melepaskan diri dari borgol yang mengikatnya. Setelah Kano terlepas, dia berhasil membunuh makhluk kadal itu dengan mengambil paksa jantungnya. Kano tidak lagi diikat karena tindakan baiknya membantu Sonya dan Cole. Kano mengetahui lokasi kuil Raiden di mana para pejuang Earthrealm berkumpul. Dia menjadikan itu sebagai pernyataan bahwa dia bisa berguna, tapi harus dengan imbalan tinggi. Sonya menawarkan janji uang $2 juta pada Kano jika dia mau mengantar mereka ke kuil itu, tapi Kano menaikkan harga jadi $3 juta. Sonya langsung menyetujuinya dengan syarat Kano menyediakan transportasi pesawat dari temannya. Padahal Sonya sama sekali tidak memiliki uang, namun Kano yang bodoh dan tamak mempercayai janji Sonya. Namun selain itu, Kano mengetahui dia berpeluang memiliki kekuatan super jika berhasil berlatih di kuil Raiden. Berangkatlah Cole, Sonya dan Kano untuk pergi ke kuil Raiden, tempat berlatih para pendekar Mortal Kombat yang membela bumi. Di perjalanan beberapa tingkah kocak dan bodoh Kano dipertontonkan dalam perjalanan ke kuil tersebut. Berulang kali Kano salah jalan sehingga membuat Sonya dan Cole marah. Akibatnya Kano tidak terima dan menantang berkelahi Sonya. Dan bisa ditebak Kano kalah lagi oleh Sonya, kemudian berganti Sonya yang memimpin perjalanan. Datanglah sesosok pria yang datang menghampiri mereka bertiga, dan dia adalah Liu Kang. Kemudian diajaklah mereka bertiga ke kuil Raiden, di sana mereka juga bertemu Kung Lao dan Raiden. Sonya dan Cole mendapati Jax yang sudah terbaring tanpa lengan setelah diselamatkan oleh Liu Kang. Jax diobati oleh para bisu yang memasang lengan besi, walau tidak kuat lengan bionik itu bisa berguna layaknya lengan orang normal.
Lord Raiden menceritakan pada Cole Yang tentang kisah Hanzo Hasashi yang merupakan kakek buyutnya. Tato naga yang dikira tanda lahir di dada Cole merupakan warisan dari Hanzo yang telah mati dibunuh Bi-Han Sub-Zero berabad-abad silam. Cole Yang dan Kano dilatih untuk mendapatkan arkana mereka masing-masing, yaitu kekuatan super andalan petarung Mortal Kombat. Kano berhasil menemukan kekuatan berupa laser merah dari mata kanannya yang dipicu amarah Kano saat dibully oleh Kung Lao dan Liu Kang di jamuan makan malam. Sedangkan Cole Yang dianggap gagal dan dikirim kembali ke keluarganya oleh Lord Raiden. She is beautiful, isn't she? Yeah, that's... We are on the precipice of victory. Shang Tsung dan para championnya mendatangi kuil Raiden untuk segera menghabisi semua ksatria bumi. Take whatever trophies you desire. You are correct, Thunder God. Namun Lord Raiden memasang pagar gaib yang tidak bisa ditembus pihak Outworld. Kabal mendapatkan celah untuk menggoda Kano yang berwatak jahat dan memang berteman dengan Kabal saat mereka sama-sama berada di geng kriminal. Kabal merayu Kano untuk bergabung menjadi bagian dari Warrior Outworld, agar Kano mengkhianati teman-teman Earth Realm-nya dengan membuka pagar gaib. Trik licik itu berhasil, karena Kano yang tamak berhasil digoda hanya dengan janji kenikmatan dunia, padahal dunia akan dijajah Overworld jika mereka menang. Terjadilah pertempuran para Warrior Outworld vs Earth Realm di kuil Raiden. Kung Lao vs Nitara dan Shang Tsung, Liu Kang vs Kabal, Mileena vs Sonya Blade, dan Jax vs Reiko. Nitara, si wanita kelelawar mati terbelah oleh topi gergaji milik Kung Lao. flawless victory. Dan Kung Lao mati dihisap jiwanya oleh Shang Tsung. Dalam pertarungan itu, Jax dikalahkan oleh Jenderal Reiko hingga jatuh di dekat Sonya yang juga pingsan setelah dihajar oleh Mileena dan dicolok luka bahunya oleh Kano. Saat tersadar, Jax mencoba menyelamatkan Sonya dari himpitan batu tangan patung raksasa yang dipotong oleh laser dari mata Kano. Dengan keinginan kuat menyelamatkan temannya, Jax mendapatkan arcananya, yaitu lengan yang berubah menjadi super kuat dan mampu mengangkat batu besar dengan mudah. Raksasa bertangan 4, Goro, diutus untuk mendatangi Cole di rumahnya lalu terjadi pertarungan tak seimbang karena Cole belum menemukan arkananya. Dari pertarungan tersebut akhirnya Cole mendapatkan arkananya berupa zirah berwarna emas dan sepasang tonfa, seperti pentungan hansip yang seperti pedang pada sisi luarnya. Pemicu arcana tersebut adalah rasa ingin melindungi keluarganya dari ancaman pembunuhan oleh Goro. Sirah emas yang kuat menahan pukulan sebesar apapun itu berasal dari gelang tali yang dirajut Emily yang, anak Cole, dan dipakaikan oleh Emily sendiri pada ayahnya setelah Cole selesai bertanding di awal film. Cole yang berhasil membunuh Goro dengan jurus fatality pentungan hansipnya yang membelah perut dan ditusukkan ke mata sang pangeran Outworld. Goro adalah anak dari Shao Kahn, Raja Outworld. Kemudian Cole dibawa bergabung dengan para ksatria Earth Realm di kuil Raiden. Setelah Kung Lao disedot jiwanya oleh Shang Tsung hingga tinggal tengkorak, semua ksatria Earth Realm dilarikan oleh Lord Raiden ke Void, tempat di antara bumi dan Outworld yang tidak bisa didatangi geng Outworld. Raiden memberikan belati kunai milik Hanzo yang lama ia simpan pada Cole. Belati yang mengakhiri hidup Hanzo karena berbalik digunakan Bi-Han untuk menusuk perut dan dada kanannya pada SCENE-1. Di sana, Cole menyampaikan idenya untuk meladeni tantangan Shang Tsung, dengan melakukan duel 1 lawan 1 versus tiap ksatria Outworld. Mereka memilih lawan masing-masing, lalu dikirim ke tiap lawannya dengan bantuan Lord Raiden memindahkan orang ke tempat-tempat berbeda. Pertarungan yang fair terjadi, di mana Liu Kang menghabisi Kabal dengan fatality jurus naga apinya. Sonya Blade berhasil membunuh Kano yang artinya ia mewarisi tato naga milik Kano dan segera mendapatkan arkananya. Jax berhasil membunuh Reiko, dengan fatality tempelengan apit kedua lengan supernya.
Yeah, these motherfuckers work. I will take Cole Marine bertarung Anchor dengan si ular betina dan hampir kalah. Save Sub-Zero Namun for last. Sonya Blade datang membantu dan langsung membolongi perut Mileena dengan fatality jurus gelang-gelang mautnya. Sub-Zero menangkap anak dan istri Cole dan membawanya ke suatu tempat seperti bekas pabrik lalu membekukan keduanya. Si pendekar es yang diperankan Yota Slim tersebut lalu mengundang Cole ke tempat itu melalui alat transportasi asap hitam milik geng Outworld. Sub-Zero ingin mengulangi aksi sadisnya menghabisi keturunan Hanzo Hasashi. Terjadi pertarungan Cole vs Sub-Zero, di mana Cole yang membawa belati kunai milik Hanzo Hasashi berhasil membuka kunci yang membelenggu Hanzo di alam neraka Netherrealm karena belati tersebut terkena darah Cole yang merupakan keturunan Hanzo. Hanzo Hasashi yang sudah menjadi Scorpion bangkit dari Netherrealm dan langsung menikamkan belati kunai dari neraka ke belakang Sub-Zero yang sedang bergelut dengan Cole Yang. Seraya mengucapkan kata-kata ikoniknya, "Get over Nere." Scorpion menarik Sub-Zero. Pertarungan pamungkas antara Sub-Zero vs Scorpion pun terjadi. Berbagai jurus andalan keduanya dikeluarkan kedua ninja tersebut. Selanjutnya pertarungan itu menjadi pengeroyokan Sub-Zero oleh Cole Yang dan kakek buyutnya, Hanzo Hasashi aka Scorpion. Sub-Zero berhasil membekukan Scorpion hingga pendekar dari neraka itu tak berkutik. Pertarungan duel lalu terjadi antara si Sub-Zero vs Cole muda. Cole berhasil menikam perut Sub-Zero dengan tonfa pentungan hansipnya, namun itu bukan fatality. Dengan mudah Scorpion melelehkan es yang membekukannya, lalu kembali memasuki arena pertarungan setelah menyelamatkan anak dan istri Cole yang terlebih dahulu. Scorpion akhirnya berhasil menghentikan Sub-Zero, dengan jurus fatality berupa semburan api neraka dari mulutnya. Dinginnya tubuh Sub-Zero tak mampu menahan panas api neraka tersebut, hingga hangus seperti burung kutilang yang dipanggang. These are my friends. Selanjutnya Samsung mendatangi geng Earthrealm yang sedang berbahagia karena berhasil menghabisi semua pendekar berwatak jahat milik Outworld. Samsung ngobrol dengan Lord Raiden sebagai penutup pertempuran di luar turnamen resmi tersebut. Dia mengakui kekahalannya, namun berjanji akan membalas dengan lebih keras. Samsung mengambil kembali tubuh Sub-Zero dengan asap hitamnya, yang menjadi clue bahwa Sub-Zero belum mati, atau akan dibangkitkan lagi oleh penyihir Samsung. Samsung berkata, semua ksatrianya telah dikalahkan, namun akan selalu ada yang menggantikan mereka. Dia berjanji, jika tiba masanya untuk kembali dia tidak akan hanya membawa beberapa orang, tapi akan membawa pasukan besar. Saat terus mengoceh dengan berapi-api, Lord Raiden muak mendengarnya, lalu dia libas dengan petirnya untuk mengusir si penyihir kembali ke Outworld. Lord Raiden menutup pertarungan liar di luar turnamen resmi Mortal Kombat tersebut. Dia berkata, "For now, we are victorious." Raiden mengabarkan bahwa dia akan menghadirkan pendekar baru untuk mempersiapkan turnamen resmi Mortal Kombat. Di adegan penutup, Cole kembali ke tempat dia sering bertarung untuk jadi bulan-bulanan lawan, bukan untuk bertarung lagi, tapi hanya untuk mengemasi barang-barangnya dan pamitan pada pemilik tempat itu, bahwa dia mengundurkan diri dari sana. Saat ditanya penjaga tempat itu masih dengan nada meremehkan, mencari apa dia ke Hollywood. Cole menjawab singkat bahwa dia bukan mencari apa, tapi mencari siapa. Lalu kamera fokus pada poster di dinding yang bertuliskan nama, Johnny Cage, salah satu pendekar Earthrealm. Di kisah-kisah Mortal Kombat sebelumnya, Johnny Cage adalah aktor superstar Hollywood yang terkenal nyentrik dan besar mulut. Dan akhirnya film selesai. Terima kasih kawan yang sudah menonton, saya harap kalian sehat selalu, sampai jumpa.